Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bung Brani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas alat yang saya gunakan untuk menguras maupun mengisi kembali air akuarium saya, teman-teman. Nah, di sini saya membuat alat ini dengan barang sisa dari settingan akuarium saya untuk memasang pipa pompa akuarium saya. Jadi alat ini cukup mudah, teman-teman juga bisa bikin di rumah dengan mungkin ya alat ini tersedia di rumah teman-teman sekalian. Baik teman-teman, sebelum saya lanjut membahas alat yang saya gunakan untuk mengisi maupun menguras air akuarium saya, mohon dukungannya ya kepada channel Bung Brani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Bung Brani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Baik teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Di sini saya akan memperlihatkan alat yang saya gunakan untuk menguras maupun mengisi kembali air akuarium saya. Ini teman-teman ya. Nah, bentuknya seperti huruf U ya. Nah, di sini alat yang saya gunakan untuk membuat alat ini cukup dengan gergaji saja teman-teman, gergaji dan lem pipa PVC. Teman-teman bisa menggunakan lem apa saja, kemudian juga gergajinya juga menggunakan gergaji apa saja bisa, atau menggunakan alat untuk khusus untuk memotong pipa PVC ini juga bisa. Nah teman-teman, alat ini fungsinya yang pertama ya, kita mengisi airnya ini tidak ribet ya. Biasanya kalau kita mengisi langsung menggunakan selang ya, kita gantung di atas akuarium, bisa saja nanti selangnya jatuh ke bawah. Nah, jatuh ke bawah kemudian airnya bisa menggenangi atau jatuh ke lantai rumah kita teman-teman. Kalau menggunakan alat ini dijamin aman teman-teman, airnya tidak kemana-mana, langsung baik dia keluar dari akuarium kita maupun masuk ke akuarium kita. Nah teman-teman, ini saya menggunakan pipa setengah teman-teman, pipa setengah yang mana panjang untuk yang berada di dalam akuariumnya ini ya, ini 60 cm teman-teman. Saya lebihkan untuk lem pipa elbow-nya ini. Nah ini 60 cm. Kemudian yang ini sekitar 70 cm teman-teman. Ini berada di luar akuarium. Nah ini untuk yang belokan ini ya, seperti huruf U ini menyesuaikan sabuk akuarium teman-teman sekalian. Seperti saya, sabuk akuarium saya ini 12 sampai 13 cm teman-teman. Jadi saya paskan saja 15, jadi ada rongga sedikit ya. Ini tinggal kita gantung seperti ini teman-teman. Kita gantung. Kalau misalnya teman-teman mau buat permanen, tidak mau dilepas-lepas atau diangkat, bisa juga, tapi ada baiknya lebih baik seperti ini teman-teman, bisa kita angkat, jadi estetika dari akuarium kita juga cukup bagus teman-teman. Nah ini stop keran, fungsinya ketika kita taruh ini alat ini, misalnya kita mau nguras nih teman-teman, kita taruh ini di dalam akuarium seperti ini ya, masuk. Kemudian di sini di elbow yang bawah ini kita taruh selang atau colokan selang ya, ini untuk selang untuk membuang. Kemudian ketika air tersedot dari dalam akuarium keluar, ini posisi stop kerannya ini terbuka ini teman-teman ya, airnya ngalir. Kemudian setelah kita kurangi airnya, kalau saya biasanya 50%, segini nih teman-teman, segini, 50%, saya tutup seperti ini ya, saya tutup. Kemudian selang yang bawah yang saya untuk membuang air itu saya sambung langsung ke selang yang berada di pompa air di kamar mandi saya teman-teman. Saya sambung, kemudian saya buka kembali teman-teman, saya buka baru airnya masuk. Nah ini tips sedikit untuk teman-teman, sebelum menghidupkan pompa air di kamar mandi ya, ada baiknya ini dulu terlebih dahulu dibuka teman-teman ya, ini dulu dibuka baru dihidupkan mesin airnya. Kalau misalnya ini tertutup, kita hidupkan mesin airnya,
maka air tidak akan ada tempat untuk lewat teman-teman. Jadi airnya bisa tersumbat, kemudian pipa kita bisa pecah ya, pipa baik pipa yang di bawah di kamar mandi maupun pipa ini teman-teman, karena air itu tidak ada jalan keluar. Jadi ada baiknya di buka dulu nih stop kerannya, baru dihidupkan airnya teman-teman. Nah kemudian sama halnya ya dengan kita setelah kita kuras ya, ini kan kita masukkan seperti ini, kita kuras airnya itu. Kemudian kalau kita sudah selesai mengurasnya, kita tutup dulu teman-teman, kita angkat tinggi ya sampai selang ini, sampai selang ini mata air ini nih, selang yang di dalam akuarium ini terangkat keluar dari air, baru kita buka seperti ini. Nah fungsinya sebagai supaya tidak ada lagi udara yang terperangkap, kemudian air yang ada di dalam pipa ini dia keluar. Jadi kita cabut ini, selang ini kita cabut, maka airnya tidak ada lagi di dalam selang ini. Jadi kalau misalnya kita buka ya seperti ini posisi tertutup seperti ini ya, nah, kita angkat seperti ini, maka airnya masih ada nih teman-teman, dia akan keluar dari sini. Jadi seperti itu. Nah mungkin itu saja teman-teman ya, review singkat mengenai alat yang saya gunakan untuk menguras maupun mengisi kembali air akuarium saya. Kemudian untuk biaya ini sekitar 15.000 ya teman-teman ya. Ini stop keran ini, elbow-nya ini 1.500 kali 3 4.000-an ya, 4.500. Kemudian pipanya ini saya beli 15.000 teman-teman, sisa dari power head akuarium saya ini ya. Kemudian ini stop keran ini saya beli 7.000 teman-teman, jadi 7.000 tambah 4.000 ya sekitar 11.000. Kemudian lem pipanya 2.000 rupiah teman-teman. Nah ada baiknya ini sedikit lagi saya sampaikan, ininya harus dilem ya teman-teman ya. Kalau tidak dilem takutnya nanti ketika debit airnya kencang ya masuk ke akuarium maupun keluar, takutnya ini lepas teman-teman, bisa jadi ya jatuh ke akuarium kita, bisa kacanya bisa pecah. Jadi kalau dilem lebih aman teman-teman, dan juga tidak ada kebocoran untuk pipa ini teman-teman. Saya sarankan teman-teman sekalian buat saja alat ini, ataupun teman-teman bisa beli di toko online, ada juga yang menjual lebih rapi. Tapi kalau misalnya ada barang yang bisa dimanfaatkan di rumah untuk membuat ini, ya apa salahnya kita membuat. Baik teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai review alat yang saya gunakan untuk menguras maupun mengisi kembali air akuarium saya di rumah. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukungannya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.